Ada satu ruang tersembunyi di dalam dirimu. Bukan ruang fisik, bukan pula sekadar imajinasi. Ia adalah ruang terdalam pikiran manusia, tempat di mana keputusan besar lahir, ketakutan terbentuk, dan potensi luar biasa dikunci rapat. Sejak kecil, kamu diajarkan cara berbicara, cara menghitung, cara mengikuti aturan. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah diajarkan dengan jujur. Cara mengakses kekuatan pikiranmu sendiri. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Jika potensi itu nyata, mengapa ia disembunyikan? Jika pikiran manusia begitu dahsyat, mengapa kebanyakan orang hidup dalam batasan yang sama, ketakutan yang sama, dan pola yang sama? Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu bodoh, melainkan karena kunci ruang itu tidak diberikan secara bebas. Dalam berbagai peradaban kuno, pengetahuan tentang pikiran tidak diperlakukan sebagai informasi biasa. Ia dijaga, disaring, dan hanya dibisikkan kepada mereka yang dianggap siap. Hari ini bentuknya berbeda. Bukan lagi larangan tertulis, bukan penjaga bersenjata, melainkan gangguan, kebisingan, dan ilusi kebebasan. Cukup untuk membuatmu sibuk, tapi tidak sadar. Video ini tidak akan memberimu mantra instan, tidak pula janji kosong tentang kekuatan ajaib. Namun jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan memahami mengapa banyak sistem, baik sosial, psikologis, maupun kultural, tidak ingin kamu menyadari satu hal sederhana, bahwa pikiranmu jauh lebih berbahaya ketika kamu mengenalnya daripada ketika kamu mengikutinya secara membabi buta. Kita akan membuka lapisan demi lapisan, dari jejak kuno yang sengaja dilupakan, hingga mekanisme halus yang masih bekerja di kehidupan modernmu hari ini. Karena begitu kunci itu disentuh, ruang rahasia itu tidak bisa ditutup kembali. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan satu hal kecil. Tuliskan di kolom komentar, kamu menonton video ini sampai kota mana? Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari kota yang jarang disebut siapapun. Menarik untuk melihat sejauh mana pengetahuan seperti ini menyebar dan siapa saja yang masih peka terhadapnya. Sekarang, mari kita kembali ke masa ketika pikiran manusia tidak dianggap sekedar alat berpikir, melainkan gerbang menuju realitas yang lebih luas. Dalam peradaban kuno, Mesir, Babilonia, Lembah Indus, hingga timur yang lebih sunyi, pikiran tidak pernah dipisahkan dari jiwa. Mereka memahami sesuatu yang hari ini terdengar asing, bahwa kesadaran bukan hasil dari dunia, tetapi justru fondasinya. Di Mesir kuno, ada konsep ib, jantung kesadaran. Bukan otak yang dianggap pusat kendali manusia, melainkan ruang batin tempat niat, ketakutan, dan kejujuran bersemayam. Para pendeta memahami bahwa siapapun yang mampu menguasai ruang ini, mampu mengubah arah hidupnya, dan bahkan memengaruhi orang lain. Pengetahuan semacam ini tidak ditulis terang-terangan. Ia disamarkan dalam simbol, mitos, dan ritual, bukan karena para leluhur ingin mempersulit, tetapi karena mereka tahu, pikiran yang belum matang akan menyalahgunakan kekuatan itu. Di timur, filsafat Tao dan ajaran kebijaksanaan kuno berbicara tentang ruang kosong, bukan kehampaan, melainkan potensi murni. Ruang di antara pikiran, sebelum kata-kata muncul, mereka menyebutnya sumber ketenangan sekaligus sumber kekuatan. Sementara itu, para pemikir besar dari Yunani kuno hingga dunia Islam klasik memahami satu prinsip yang sama. Musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan kekacauan dalam pikirannya sendiri. Menariknya, seiring berkembangnya peradaban modern, pengetahuan ini mulai bergeser, bukan hilang sepenuhnya, tetapi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pikiran direduksi menjadi mesin logika, kesadaran dipersempit menjadi reaksi kimia. Kenapa? Karena manusia yang mengenal ruang rahasia pikirannya tidak mudah dikendalikan oleh ketakutan, propaganda, atau ilusi kekurangan. Ia sulit diprovokasi, sulit dipatahkan, dan yang paling ditakuti, sulit diarahkan tanpa persetujuannya sendiri. Inilah sebabnya pengetahuan ini perlahan dibungkus ulang,
disederhanakan, lalu ditinggalkan. Bukan karena tidak penting, justru karena terlalu berbahaya bagi sistem yang bergantung pada manusia yang tidak sadar akan dirinya sendiri. Dan di bagian berikutnya kita akan mulai membuka mekanisme inti dari ruang rahasia itu, bagaimana ia bekerja, bagaimana ia dikunci, dan mengapa sebagian orang merasa tidak nyaman ketika kamu mulai menyadarinya. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, lakukan satu hal sederhana. Tidak perlu menutup mata, tidak perlu mengikuti ritual apapun. Cukup tenangkan posisi tubuhmu, biarkan napas berjalan alami, dan izinkan perhatianmu menetap di sini, pada kata-kata ini. Tidak ada yang perlu kamu percayai, tidak ada yang perlu kamu tolak. Cukup dengarkan, seperti seseorang yang sedang mengamati arus sungai, tanpa melompat ke dalamnya. Semakin tenang kamu menonton video ini, semakin jelas pola itu akan terlihat dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke inti. Ruang rahasia pikiranmu bukan tempat mistis yang jauh. Ia bekerja setiap hari. Saat kamu merasa ragu tanpa alasan jelas, saat kamu menunda sesuatu yang sebenarnya mampu kamu lakukan, saat suara di kepalamu berkata, nanti saja, aku belum siap, atau ini bukan untukku, itulah pintunya. Dan itulah kuncinya, perhatian. Pikiran manusia tidak dikendalikan oleh kekuatan besar. Ia dikendalikan oleh apa yang terus-menerus kamu beri perhatian. Seperti cahaya yang diarahkan ke satu titik, realitas batinmu mengikuti fokus tersebut. Para bijak kuno memahami satu hukum sederhana. Apa yang kamu sadari, menguat. Apa yang kamu abaikan, melemah. Namun sistem modern membalikan prinsip ini. Ia membuat perhatianmu terpecah. Notifikasi, kekhawatiran, perbandingan sosial, ketakutan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Semuanya bukan kebetulan, karena pikiran yang terfragmentasi tidak pernah sempat masuk ke ruang terdalamnya. Ruang rahasia itu terletak di antara dua pikiran, di sela-sela jeda, di saat kamu tidak bereaksi otomatis. Itulah sebabnya keheningan selalu dianggap tidak produktif. Padahal, di sanalah kendali sesungguhnya berada. Perhatikan sesuatu yang halus. Ketika kamu mulai memahami ini, tubuhmu mungkin terasa lebih berat, atau justru lebih ringan. Napas menjadi lebih dalam tanpa disadari. Waktu terasa sedikit melambat. Itu bukan sugesti kosong. Itu tanda bahwa perhatianmu mulai kembali ke pusatnya. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Ruang rahasia pikiran tidak bisa dipaksa untuk terbuka. Semakin kamu mengejarnya, semakin ia menutup diri. Namun ketika kamu tenang, sadar dan hadir, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Banyak orang takut akan keheningan batin, karena di sanalah topeng runtuh. Tidak ada distraksi, tidak ada alasan. Dan bagi sistem apapun yang bergantung pada reaksi otomatis manusia, keheningan adalah ancaman. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam. Siapa yang diuntungkan ketika pikiranmu tidak pernah benar-benar tenang? Mitos apa saja yang sengaja diciptakan agar kamu menjauh dari ruang ini? Dan paradoks aneh, bahwa semakin kamu mengenal dirimu, semakin sulit kamu dikendalikan. Tetaplah di sini. Tidak perlu terburu-buru. Karena apa yang sedang kamu dengarkan, bekerja bahkan saat kamu hanya mendengarkan dengan tenang. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu berhenti sejenak di sini. Jika sampai titik ini ada bagian yang terasa kena, atau membuatmu berpikir ulang tentang dirimu sendiri, tuliskan di kolom komentar. Tidak perlu panjang. Satu kalimat pun cukup, tentang apa yang paling mengusik pikiranmu dari pembahasan ini. Interaksi kecil itu bukan sekedar komentar. Itu adalah tanda kesadaran. Dan menarik untuk melihat berapa banyak orang yang mulai menyadari hal yang sama dari sudut dunia yang berbeda. Sekarang kita lanjut. Ada satu paradoks besar tentang ruang rahasia pikiran. Begitu kamu menyadarinya, ia mulai melindungimu, namun juga membuatmu berbahaya bagi sistem tertentu. Bukan berbahaya secara fisik, melainkan berbahaya karena kamu tidak lagi mudah dipancing. Sistem apapun, entah itu budaya, ekonomi, atau pola sosial, selalu membutuhkan satu hal agar bisa bertahan: reaksi otomatis manusia. Takut,